Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Jovi Karina Handoko, dengan NIM 20026120071. Saat ini saya sedang menjalani kegiatan KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan RSUP Sanglah. Saat ini saya akan membawakan presentasi mengenai penggunaan opioid di dalam manajemen nyeri. Adapun yang akan saya bahas yaitu mengenai nyeri dan juga mengenai opioid. Kemudian untuk nyeri, jadi menurut IASP, nyeri ini didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensoris dan emosional tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial terjadi kerusakan jaringan. Jadi ketika terjadi nyeri itu terdapat proses fisiologi yang meliputi transduksi, di mana ketika terdapat suatu kerusakan jaringan, maka akan terjadi inflamasi dan mengeluarkan faktor-faktor inflamasi seperti serotonin, prostaglandin, dan juga substansi P. Kemudian faktor-faktor inflamasi ini akan mengaktifkan nosiseptor perifer atau reseptor nyeri perifer yang kemudian diteruskan sebagai suatu aktivitas listrik. Kemudian dilanjutkan oleh konduksi, yaitu penghantaran impuls listrik tersebut menuju ke nosiseptor sentral. Kemudian yang ketiga yaitu transmisi, yaitu penghantaran impuls dari neuron yang membawa nyeri, yaitu ada alfa, delta, dan juga C ke neuron berikutnya hingga mencapai talamus dan korteks gyrus postcentralis. Kemudian dilanjutkan oleh modulasi di mana terjadi inhibisi analgetik endogen seperti endorfin, dismorfin, dan enkafalin di batang otak dan juga cornodorsalis, medula spinalis. Kemudian setelah terdapat inhibisi analgetik endogen ini, apabila nyerinya tidak dapat diredam, maka stimulusnya yang tersebut akan dipersepsikan sebagai suatu pengalaman aktual dari nyeri. Kemudian untuk manajemen dari nyeri sendiri itu menggunakan WHO 3-step analgesic ladder, di mana itu menggunakan multimodal analgesia sesuai dengan intensitas dari nyeri. Untuk intensitas dari nyeri sendiri itu menggunakan instrumen penilaian intensitas seperti numeric rating scale, kemudian visual analog scale, BPS, McGill Pain Questionnaire, dan juga Wong-Baker Face Scale. Kemudian untuk sesuai dengan nyerinya, itu kan dibagi menjadi nyeri akut dan juga nyeri kronis. Dimana untuk nyeri akut sendiri itu berlangsungnya kurang dari 7 hari, sedangkan nyeri kronis itu bisa berlangsung selama 3-6 bulan. Untuk nyeri akut menggunakan dari submaksimal, jadi sesuai dengan tingkatan nyerinya, kemudian dikurangi perlahan-lahan, obatnya diturunkan stepnya. Sedangkan untuk nyeri kronis itu dimulai dari step pertama, kemudian apabila tidak tertangani dilanjutkan ke step 2 dan step 3. Jadi untuk nyeri ringan itu digunakan step 1, yaitu penggunaan analgesik non-opioid. Bisa digunakan aspirin, kemudian paracetamol, dan juga NSAID. Bisa ditambahkan dengan adjuvan maupun tidak. Kemudian untuk step 2 itu untuk nyeri yang sedang menggunakan analgesik opioid ringan seperti tramadol dan kodein, dan bisa dikombinasikan dengan non-opioid seperti NSAID, dan juga dapat ditambahkan dengan adjuvan. Untuk step yang ketiga, untuk nyeri yang berat itu menggunakan analgesik yang kuat seperti morfin, fentanyl, buprenorfin, metadon, dan juga dapat ditambahkan dengan non-opioid seperti NSAID dan juga atau adjuvan. Pada hari ini saya akan membahas mengenai analgesik opioid yang lebih dalam. Adapun mekanisme kerja obat nyeri, di mana untuk opioid sendiri itu dapat bekerja pada fase transduksi, fase transmisi, modulasi, maupun pada fase persepsi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai opioid. Jadi untuk opioid sendiri ini adalah sebutan bagi semua zat
baik natural maupun sintesis yang berikatan dengan beberapa reseptor opioid secara spesifik dan memiliki sifat agonis seperti morfin. Opioid ini atau papaver somniferum awalnya digunakan secara luas pada peradaban Persia, Mesir, dan Mesopotamia dan berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu opium. Kemudian untuk narkotika itu berasal dari kata Yunani yang artinya stupor dan digunakan sebagai analgesik poten seperti morfin yang berpotensi menyebabkan ketergantungan. Untuk klasifikasi opioid sendiri, ini dibagi berdasarkan secara tradisional itu berdasarkan potensitasnya untuk yang kuat seperti morfin, petidin, fentanyl, alfentanil, remifentanil, dan sufentanil. Kemudian yang sedang seperti buprenorfin, pentazocin, dan butorfanol, dan nalbuphine. Sedangkan yang lemah itu seperti kodein. Kemudian untuk asalnya sendiri opioid itu dibagi jadi yang natural, semisintesis, dan juga sintetis. Sedangkan untuk fungsinya itu ada dibagi menjadi agonis, parsial agonis, agonis antagonis, dan juga yang antagonis. Biasanya untuk penggunaannya yang antagonis ini digunakan ketika terjadi overdosis dari opioid yang agonis. Selanjutnya adalah mekanisme kerja opioid. Jadi mekanisme kerja opioid itu terbagi menjadi dua, yaitu bekerja pada presinaps dan juga pada neuron posinaps. Di mana pada neuron presinaps itu opioid akan berikatan pada reseptor opioid. Yang kemudian karena ada reseptor opioid ini sehingga kalsium tidak dapat masuk ke dalam membran presinaps sehingga neurotransmitter seperti glutamat, neuropeptida, dan substansi P itu tidak dilepaskan ke celah sinaps dan tidak menyebabkan depolarisasi dan sehingga impuls nyeri itu tidak dihantarkan. Kemudian pada neuron kedua itu ketika morfin berikatan dengan reseptor itu akan menyebabkan peningkatan dari substansi P yang ada di posinaps. Apabila substansi P ini ditingkatkan jumlahnya di posinaps, maka akan menyebabkan hiperpolarisasi sehingga impuls yang dihantarkan itu impulsnya itu tidak dapat masuk ke second neuron. Kemudian selanjutnya adalah reseptor-reseptor dari opioid. Jadi untuk reseptor opioid ini ada reseptor mu dibagi menjadi mu1, 2, dan 3. Kemudian reseptor delta dibagi menjadi reseptor delta 1 dan 2. Kemudian reseptor kappa menjadi reseptor kappa 1, 2, dan 3, dan nociceptin reseptor. Jadi setiap reseptor ini memiliki efek yang bekerja ketika teraktivasi. Kemudian setiap opioid itu bekerja pada reseptor yang berbeda-beda. Jadi misalnya seperti morfin itu bekerja pada reseptor mu dan reseptor kappa. Sedangkan fentanyl itu bekerja pada reseptor mu. Kemudian untuk lokasinya sendiri itu juga berbeda-beda. Untuk reseptor mu sendiri dengan efek klinis analgesia, kemudian perubahan tonus otot polos, sedasi, perubahan mood, dan juga mual muntah itu lokasinya ada di mesenteric plexus, otak, spinal cord, dan juga submucosal plexus. Sedangkan untuk reseptor delta itu menyebabkan penurunan colonic transit time. Kemudian lokasinya ada di mesenteric plexus dan juga di otak, sedangkan untuk reseptor kappa bekerja dengan efek analgesi sentral, penurunan colonic transit time, dan antagonis nocicepsi visceral dengan lokasi di mesenteric plexus, otak, dan juga spinal cord. Selanjutnya adalah farmakokinetik dari obat-obatan opioid. Jadi opioid ini diabsorpsi tergantung dari rute pemberiannya, tergantung dari oral, transdermal, subkutan, atau intramuskular.
Kemudian, untuk pemberian opioid dengan dosis oral itu biasanya, memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama dengan pemberian parenteral. Kemudian untuk distribusi, apabila opioidnya itu bersifat lipid soluble, maka onsetnya itu akan semakin cepat. Kemudian, berikatan dengan protein plasma dengan afinitas yang bervariasi dan, dapat terdistribusi ke area dengan perfusi tinggi. Contohnya pada jaringan lemak itu, opioid dapat terakumulasi di jaringan lemak. Kemudian untuk metabolisme, opioid ini dikonversi ke metabolit polar melalui glukuronidase, kemudian diekskresikan ke ginjal. Kemudian juga terdapat metabolisme aktif hepar sebagai rute degradasi primer dari opioid phenylephrine. Untuk eliminasinya, opioid ini diekspresikan terutama melalui urin. Kemudian juga pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, penggunaan opioid ini perlu berhati-hati, terutama opioid yang bisa terakumulasi seperti morfin. Itu perlu diperhatikan penggunaannya pada orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal. Kemudian untuk farmakodinamik atau efek dari opioid ini pada sistem syaraf pusat menyebabkan efek analgesia spinal dan juga supraspinal, dapat menurunkan cerebral blood flow dan TIK, kemudian menyebabkan sedasi, euforia, dan halusinasi, menurunkan ambang kejang, seperti contohnya pada golongan meperidin, dan menyebabkan toleransi, ketergantungan, serta gejala putus obat. Sedangkan pada respirasi itu menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan hipoksia, menekan refleks batuk. Kemudian pada morfin itu menyebabkan pelepasan histamin sehingga bisa terjadi bronkospasme. Sedangkan pada meperidin itu memiliki sifat antihistamin. Kemudian pada kardiovaskular ini dapat menurunkan denyut nadi melalui stimulasi vagal. Untuk golongan meperidin itu memiliki atropine-like effect yang dapat meningkatkan denyut jantung. Kemudian inhibisi vasomotor center ini akan menumpukan refleks simpatis dan menyebabkan pelepasan histamin sehingga terjadi vasodilatasi. Golongan meperidin ini juga memiliki quinidine-like action, yaitu menurunkan eksitasi dari miokardium. Kemudian untuk gastrointestinal itu bisa menyebabkan mual muntah karena stimulasi dopamin, cetirizin, dan area vestibular. Kemudian menurunkan peristaltik. Pada morfin itu dapat menyebabkan spasme sphincter OD, dan pada golongan meperidin bisa menyebabkan relaksasi sphincter renal serta gastrointestinal. Kemudian pada kehamilan ini obat-obatan opioid dapat melewati plasenta sehingga perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan depresi dari nafas neonatus. Pada urogenital golongan morfin bisa menyebabkan spasme ureter dan sphincter bladder, sedangkan golongan meperidin ini bisa menyebabkan relaksasi sphincter area renal. Kemudian pada endokrin ini opioid akan menekan hormon-hormon seperti ACTH, LH, dan FSH sehingga dapat menyebabkan infertilitas pada pasien dengan usia muda atau usia yang subur. Kemudian dapat menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Pada muskuloskeletal, obat-obatan seperti fentanyl bisa menyebabkan rigiditas dari otot dinding dada sehingga terjadi gangguan ventilasi. Kemudian ada pelepasan histamin, itu juga dapat menyebabkan warm and flash sensation, dapat terjadi miosis karena stimulus dari nukleus Edinger-Westphal, dan hipotermi karena penurunan laju metabolisme, vasodilatasi, tonus otot, dan gangguan termoregulasi. Kemudian untuk dosis opioid, ini untuk morfin digunakan dengan intravena itu 0,03 sampai 0,115 mg per kilogram, kemudian intramuskular diberikan 0,05 sampai 0,2 mg per kilogram. Kemudian untuk fentanyl itu digunakan 0,5 sampai dengan 1,5 mikrogram per kilogram. Perlu diperhatikan penggunaan dosis opioid ini
harus dilihat juga fungsi ginjal dari pasiennya, di mana apabila diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal dapat menyebabkan akumulasi dari obat-obatan yang seperti obat-obatan morfin yang termetabolisme itu memiliki potensitas yang lebih kuat dibandingkan bentuk aktifnya, sehingga akan berbahaya apabila terakumulasi. Kemudian pada pasien yang obesitas itu juga perlu diperhatikan karena pasien yang obesitas memiliki jaringan lemak yang lebih banyak dan dapat terakumulasi terutama di jaringan lemak. Sehingga dapat untuk pemberian dosis berikutnya itu untuk dosis seperti fentanyl itu dapat diturunkan dosisnya untuk mencegah terjadinya akumulasi. Kemudian selanjutnya mengenai beberapa obat opioid, di mana morfin yang pertama ini merupakan opioid agonis yang menjadi pembanding untuk opioid lainnya. Morfin ini bekerja dengan memodifikasi stimulus noxious sehingga tidak dipersepsikan sebagai suatu nyeri. Morfin memiliki efek analgesia, euforia, sedasi, mual, dan pruritus. Untuk farmakokinetiknya, morfin ini diserap dengan baik secara intramuskular dan efeknya timbul dalam 15-30 menit dengan puncaknya 45-90 menit. Durasi efeknya adalah selama 4 jam dan pada perioperatif biasanya digunakan intravena. 30% dari morfin ini akan berikatan dengan protein dan kurang dari 0,1% itu dapat mencapai central nervous system. Untuk metabolismenya berlangsung di hepar dan ginjal sebagai morfin 3-glucuronide dan morfin 6-glucuronide, di mana substansi ini, morfin 3 dan morfin 6-glucuronide ini lebih aktif dibandingkan dengan morfin, sehingga pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, ekskresinya akan terhambat dan morfin ini akan terakumulasi. Waktu paruhnya adalah 1 jam dan diekskresikan melalui urin. Untuk sediaannya biasanya morfin adalah 10 mg per mili. Kemudian yang kedua adalah meperidin. Meperidin merupakan opioid sintetik agonis yang bekerja pada reseptor mu dan kappa. Meperidin ini memiliki efek antispasmodik ringan pada otot polos. Efeknya berupa sedasi, euforia, mual, muntah, dan juga depresi napas. Untuk farmakokinetiknya itu efektivitasnya 1:10 dibandingkan dengan morfin. Dengan durasi kerja selama 2-4 jam, 70% akan berikatan dengan protein. Kemudian meperidin ini 90% dimetabolisme menjadi normoperidin dan meperidinic acid dengan waktu paruh 3-5 jam. Penggunaannya digunakan untuk mengurangi menggigil pasca operasi, namun sudah jarang digunakan karena risiko toksisitas normeperidin akibat penggunaan selama lebih dari 3 hari. Tanda-tanda dari toksisitas normeperidin ini itu seperti myoklonus dan juga kejang. Selanjutnya adalah fentanyl. Jadi fentanyl ini merupakan opioid sintetis yang sifatnya agonis dengan potensi 75-125 kali lebih kuat dibandingkan dengan morfin, serta tidak memicu keluarnya histamin. Untuk farmakokinetiknya, onset kerjanya cepat dan durasi kerjanya lebih cepat dibandingkan dengan morfin. Semakin cepat onset dan semakin kuat potensi dari fentanylnya, ini dapat menembus blood-brain barrier. Kemudian fentanyl ini juga disimpan di paru untuk membatasi jumlah disirkulasi sistemik. Kemudian dimetabolisme oleh endemethylation. Eliminasinya itu lebih panjang dibandingkan dengan morfin, yaitu selama 3-6 jam. Penggunaan fentanyl biasanya digunakan untuk analgesi, anestesi inhalasi, preoperatif dan postoperatif medication, dan analgesia untuk awal partus. Kemudian yang selanjutnya naloxone. Jadi naloxone ini adalah opioid non-selektif yang terhadap ketiga opioid tersebut. Dosisnya adalah 1-4 mikrogram per kilogram intravena untuk reverse pada pasien depresi napas karena analgesia.
Farmakokinetiknya onset kerjanya singkat, yaitu 30-45 menit. Infus kontinu dari naloxon dapat mencegah depresi napas tanpa menghilangkan efek analgesia karena opioid neuroaksial. Efek samping dari naloxon ini pada pemberian dengan yang terlalu cepat pada dosis injeksi itu dapat menyebabkan mual muntah. Kemudian menyebabkan stimulus syaraf simpatis pada kardiovaskular. Selanjutnya mengenai overdosis opioid dengan triasmiosis pupil, hipoventilasi, yang kemudian dapat berkembang menjadi apnu dan juga koma. Untuk manajemennya, yang pertama adalah dengan pemasangan ventilasi mekanik. Pasien dapat dipasangkan dengan sungkup laring atau diintubasi dan diberikan endotracheal tube. Kemudian diberikan opioid antagonis, biasanya yang digunakan adalah naloxon. Untuk pasien yang bukan pecandu opioid, dosis yang digunakan adalah 0,4-2 mg intravena, sedangkan untuk pasien yang dengan pecandu opioid digunakan 0,004-1 mg intravena. Jadi selanjutnya untuk manajemen pasien dengan overdosis opioid dengan penggunaan naloxon. Jadi dilihat dari trias opioid itu di mana pasien terdapat hipoventilasi, kemudian terdapat aritmia malignan dan juga pasien agitasi atau dalam keadaan koma. Pada pasien ini diberikan ventilasi dengan back mask ventilation dan diberikan 0,04 mg intravena naloxon. Kemudian dievaluasi 2-3 menit. Apabila responnya inadekuat, dapat diulangi pemberian naloxon 0,04 mg intravena dan diulangi lagi evaluasinya dalam 2-3 menit. Apabila responnya masih inadekuat, maka diberikan naloxon dengan dosis di double yaitu 0,08 mg intravena. Kemudian dilakukan evaluasi berulang apabila responnya inadekuat, maka naloxonnya dapat di double dosisnya hingga mendapatkan respon yang adekuat atau mencapai dosis maksimal setidaknya kurang dari 2 mg. Apabila setelah tercapai respon yang adekuat, maka dilakukan observasi ketat pada pasien selama lebih dari 90 menit. Sedangkan apabila tidak tercapai respon yang adekuat, maka pertimbangkan mengenai tujuan dari terapinya, kemudian kebutuhan apakah pasiennya perlu dipasangkan diintubasi dan dipasangkan endotracheal tube, dan pasien dirawat di ruang terapi intensif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen nyeri dengan menggunakan opioid. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau terdapat kekeliruan.